Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada materi medan magnet. Oke, nah di sini kita melihat hal-hal apa yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama mengenai induksi magnet di sekitar penghantar lurus dan panjang. Yang kedua, induksi magnet pada penghantar berbentuk lingkaran. Induksi magnet pada kumparan yang kita biasa kenal solenoida dan toroida. Garis-garis gaya magnet atau flux magnetik, gaya Lorentz, dan latihan-latihan soal. Nah, di sini kita akan melihat ada kawat lurus, yaitu yang akan kita tinjau adalah medan magnetnya. Yang langkah yang kita lakukan adalah kalian ambil tangan kanannya, terus kalian genggam, maka keempat jari kalian itu merupakan medan magnet, dan ibu jari itu adalah merupakan kuat arus dan selalu berarah ke utara. Nah, di sini induksi magnetik berupa garis singgung pada garis induksi magnetik diformasikan dengan B sama dengan μ0I per 2VA. μ0 merupakan permeabilitas hampa 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. A adalah jarak dari kawat berarus, I adalah kuat arus listrik, dan B adalah induksi magnetik. Nah, ini untuk yang kawat melingkar. Di sini formasinya menggunakan μ0I sin pangkat 3 alfa per 2A. Nah, berikutnya ada yang namanya kumparan yang lurus yang disebut dengan solenoida. Jika kita ingin menentukan berapa besar induksi magnetiknya, kita memakai formasi μ0NI per L. Nah, jika kumparan tersebut berbentuk lingkaran, itu disebut dengan toroida. Di sini formasi yang dipergunakan adalah μ0NI per 2VA. Nah, berikutnya ada yang namanya flux magnetik. Faraday menggambarkan medan magnet dengan bantuan garis-garis medan magnet, di mana flux sama dengan B kali A cos theta. Nah, di sini tertulis kalau Faraday menggambarkan medan magnet dengan bantuan garis-garis medan. Kemudian garis-garis medan tersebut dinyatakan dengan angka. Kerapatan garis medan didefinisikan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Jika kerapatan garis gaya medan magnetnya membentuk sudut theta terhadap garis normal bidang. Contoh soalnya nanti akan kita bahas. Nah, berikutnya ada yang namanya gaya Lorentz. Gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Nah, di sini kawat yang panjangnya L dialiri arus listrik sebesar I dan terletak di dalam medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz sesuai dengan rumus. Gaya Lorentz adalah B kali I kali L sin theta. Sin itu yang terbentuk antara B dengan I. Nah, jika kalian menggunakan kaidah tangan kanan, buka telapak tangan dengan keempat jari selain jempol didapatkan. Nah, arah keempat jari yang didapatkan sesuai dengan arah induksi magnet, dan arah ibu jari sesuai dengan arah arus. Maka gaya Lorentz yang dialami akan sesuai dengan arah dorongan telapak tangan. Nanti kalian bisa pergunakan dengan tangan kalian sendiri. Ketika telapak tangannya menengadah, berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Ketika kamu telungkupkan, maka gaya Lorentz-nya menghadap ke bawah. Nah, di sini ada pada dua kawat lurus yang terpisah dengan D, ya, besar gaya tarik atau tolak tergantung kepada kuat arusnya. Jika dia berbeda arah, maka akan terjadi gaya tolak. Jika dia searah, akan terjadi gaya tarik. Yang diformasikan dengan μ0I1I2 per 2VA untuk gaya persatuan panjang. Nah, kalau pada gaya Lorentz pada muatan yang bergerak,
Partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V, kita menggunakan F sama dengan Q kali V kali B sin theta, di mana punggung tangan kita simbolkan dengan V dan telapak tangan kita simbolkan dengan F. Nah, jika kita mengetahui sudut 90 derajat, maka V dan B akan tegak lurus. Maka rumus yang tadi kita hanya pergunakan F sama dengan muatan kali kecepatan kali uh, medan magnet. Nanti soalnya akan kita bahas. Ibu rasa sekian. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.